Iya, kita sekarang masuk dalam materi ukuran pemusatan data. Jadi setelah data disajikan, tentu kita harus tahu bagaimana data itu diukur dan dipusatkan gitu ya. Nah, kita lihat ada pemusatan data. Pemusatan data yang pertama adalah min. Min itu biasanya dikenal sebagai rata-rata. Jadi nilai rata-rata biasa disimbolkan sebagai X bar ya. Jadi kalau di dalam matematika mencari nilai min disimbolkan sebagai X bar. Nah, sekarang kita lihat ada contoh data seperti ini. Kalau ini kan datanya tidak berurutan ya, artinya datanya berserak. Kalau mencari nilai rata-rata boleh tidak diurutkan datanya, boleh. Tapi untuk nilai modus dan untuk nilai median kita harus mengurutkan data supaya tahu mana yang paling banyak dan mana data yang berada pas di tengah gitu nanti kalau di median. Sekarang kita lihat contoh datanya. Jadi udah diperoleh data seperti ini. Mencari min atau X bar rumusnya adalah apa? Jumlah data per banyak data. Jumlah data dibagi banyaknya data. Banyak data. Nah, ini berlaku walau datanya data tunggal. Tapi kalau nanti kita bahas pertemuan berikutnya data berkelompok, beda lagi ya. Sekarang kita lihat jumlah datanya. Kita lihat jumlah data, jumlahkan aja semua data. Berarti kalau gitu 7 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 3 per banyak data. Ada berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dibagi 10 data. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 7 tambah 6, 13, tambah 4, 17, tambah 5, 22, tambah 5, 27, tambah 6, 33, tambah 6, 39, tambah 9, 48, tambah 8, 56, tambah 3, 56 tambah 3, 69. Jadi dapat datanya 69 bagi 10. Jadi hasilnya 6,9. Nah, ini untuk menghitung min. Selanjutnya kita lihat bagaimana untuk menghitung modus, data modus. Nah, apa sih modus gitu ya? Bukan modal dusta ya, ingat. Di dalam kata modus jangan kamu plesetkan jangan kata modal dusta, tapi modus dalam statistika adalah data yang paling sering muncul. Kita lihat data paling sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Kita lihat aja untuk data pertama. Kita lihat data 1. Nanti Miss buat data 1. Nah, boleh nggak Miss nggak diurutkan? Boleh ya. Untuk modus data tunggal boleh nggak diurutin. Kita lihat aja angka mana yang paling sering muncul. Miss lihat angka 6 karena 6 ada 3 kali. Berarti data pertama modusnya 6. Kemudian data kedua kita lihat nilai mana yang paling sering. 7, 6, 4, 4. Ya, data kedua ada nilai 4 yang paling banyak muncul ya sebagai modus. Ya, dapat nilai 4 sebagai modus data kedua. Kita lihat aja. Nilai 7 sama dengan banyaknya data nilai 4. 7 ada 1, 2, 3. Kemudian 4 ada 1, 2, 3. Nah, berarti kalau gitu modusnya yang mana Miss? Modusnya ada 2. Karena nilai itu jumlahnya sama. Artinya nilai 7 dan 4 frekuensinya atau banyak datanya sama. Berarti kalau gitu modusnya 4 dan 7. Iya, itu ya untuk data modul, untuk menentukan modus. Sekarang kita lanjut ke median. Ini masih top. Sekarang kita masuk untuk median. Nah, ukuran pemusatan data berikutnya adalah tentang median. Nah, median apa sih? Median adalah data tengah atau biasa disebut sebagai medium. Jadi kalau biasanya data tengah itu terbagi 2, data ganjil atau data genap. Kalau data ganjil berarti data kegenapnya ya sebagai
sebagai median. Tapi kalau jumlah datanya itu 10, 8, 12, maka kita tidak bisa semudah itu ya untuk berlaku sifat tadi atau aturan tadi seperti data ganjil. Tetap kita lihat aturannya adalah data ke berapa, jumlahkan ke angka sebelah, baru bagi 2. Maksudnya gimana, Miss? Langsung aja ke contoh. Ada data pertama, 7, 6, 4, 5, 5, 6, 9, 8, 7. Belum berurutan. Nah, untuk menentukan median, wajib data diurutkan. Nah, kita urutkan. Nah, setelah diurutkan, ternyata jumlah datanya ada 10 nih. Ya, kan jumlah data ada 10. Kalau jumlah data ada 10, tentu kita harus bagi sama rata, ruas kiri dan kanan. Kalau 10 berarti kanan 5, kiri juga 5. Seperti yang Miss buat, ini 5 ya. Ini 5, ya ini juga 5. Jadi Miss, mana yang disebut sebagai median? Karena ini 5, 5, berarti harus 2 angka yang dikurangi supaya jadi 8. Maksudnya supaya ruas kiri dan kanan 4, ya kan? Jadi kanan 4, kiri 4, berarti yang diambil yang di tengah ini aja sebagai median. 2 angka 6 dan 6, berarti tinggal kita jumlahin aja. Bentuknya 6 tambah 6 per 2, ya hasilnya juga 6 gitu. Kalau kejadiannya bentuknya seperti ini. Tapi kalau datanya ganjil, misalnya kita buat contohnya berikut. Miss buat ya contohnya 7, 8, 9, 11, 15. Nah, ini kan datanya ganjil. Kalau data ganjil udah lebih mudah, ruas kiri dan kanan sama. Berapa jumlah data? Ada 7, berarti kiri 7, kiri 3, kanan 3. Berarti di tengah inilah sebagai median. Dah gampang. Kalau yang tambah 2, jumlah angka pertama dengan angka kedua bagi 2 itu kalau banyak datanya itu genap. Misalnya 8, 10, 12 gitu ya. Nah, itu untuk median. Sekarang kita bahas tentang kuartil. Nah, kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian. Ingat ya istilah quartet gitu ya, bahasa Yunaninya itu disebut sebagai 4. Istilah quartet itu 4. Jadi kalau di sini dia kuartil kita bahas. Kita bahas tentang kuartil atau membagi data 4 bagian. Jadi data itu kalau kita bagi menjadi 4 bagian. Misalnya, Miss aja contohkan langsung, ada satu blok coklat nih ya. Ada satu blok coklat atau satu blok roti gulung tuh. Mau dibagi data menjadi 4 atau mau dibagi kue itu atau roti atau coklat tersebut menjadi 4 bagian. Bisa aja kita membaginya itu biasanya dari pinggir. Tapi secara matematis, potonglah kue itu dari tengah supaya sama berat atau panjang di kiri dan kanannya sama. Jadi Miss potong dari sini. Dah. Setelah itu sudah dipotong, kemudian bagi lagi. Ini kan jadi 2 nih. Dah, kan ini jadi 2 ya, rotinya. Jadi 2. Sekarang kita bagi lagi kedua roti ini, khususnya di sebelah sini menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Berarti kalau gitu kita ambil di sini. Menjadi 2 bagian. Kemudian di ruas sebelah kanan kita bagi juga jadi 2 bagian. Ini dia. Jadi kalau dilihat kan 1, 2, 3, 4. Sama banyak rotinya gitu kan. Atau sama besar potongan coklat yang diperoleh. Nah, Miss yang di tengah pertama sekali dapat ini sebagai Q2. Q2 itu kan di tengah, bisa disebut sebagai median. Itu dia. Q2 di tengah bisa disebut sebagai median. Sedangkan yang pertama sebelah kiri disebutlah Q1. Ini Q3. Q1 disebut kuartil 1 atau disebut kuartil atas. Q1 kuartil atas atau bawah. Kalau pertama berarti kuartil bawah. Q3 disebut sebagai kuartil atas. Ya, kuartil atas. Nih, dapatlah kita istilah kuartil
kuartil bawah, median, kuartil atas. Contohnya bagaimana, Miss? Kita lihat aja contoh untuk menentukan kuartil data. Sekarang kita lanjut untuk contoh kuartil. Nah, Miss ada sajikan data. Datanya sudah berurut, mulai dari yang terkecil sampai data terbesar. Jumlah datanya ada 9, berarti kalau udah 9 lebih gampang ya. Kalau dia data ke-9 atau banyak data ke-9, berarti kalau dicari Q2-nya malah lebih mudah. Data kelima disebut sebagai kuartil 2 atau median. Siapa data kelima di sini ya? Q2 atau disebut median. Kenapa Miss mudah itu? Karena jumlah datanya ganjil. Jadi kalau jumlah data ganjil, maka data yang bisa kita tentukan, oh ini data kesekian, itulah sebagai kuartil atau di kuartil 2. Nah, sekarang kita akan lihat mana yang disebut sebagai kuartil atas, kuartil bawah. Kalau di kuartil atas berarti Q3, kuartil bawah Q1. Nah, sekarang kita lihat kalau di sebelah ruas kiri kan jumlahnya 4. Kalau jumlahnya 4, kita kan belum tentu itu kan genap. Berarti ambil data tengahnya nih, kalau 4 bagian data keberapa ya? 2 dan 3. Berarti 2 dan 3 dijumlahkan. Berarti 4 tambah 5 bagi 2. Kemudian tadi ruas kanan juga 4. Kalau 4 kita kan nggak tahu nih yang di tengah siapa. Jadi data kedua dan ketiga juga di ruas kanan. Seperti ini. Berarti 9 tambah 10 bagi 2. Nah, sekarang kita lihat 4 tambah 5, 9 per 2, itu nilainya 4,5. Kemudian Q2-nya, Q3-nya 19 bagi 2, nilainya 9,5. Sehingga diperoleh, Q1 nilainya 4,5, Q2 nilainya 7, dan Q3 nilainya 9,5. Tuh. Nah, ini disebutlah sebagai kuartil atau kuartil. Ya, tuh kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Oke, jadi untuk pemusatan data kita selesai sampai di teori tentang kuartil. Oke, sampai di sini dulu video kita tentang statistika pada pertemuan ke-11. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sukses terus.